Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah, yang artinya Ubaid bin Umair Al-Laitsi berkata, tidaklah orang yang meninggal dunia, yang mati, melainkan dipanggil oleh lubang kuburnya yang ia ditanam di dalamnya. Begitu masuk ini jenazah ke dalam kubur dan ditutupi dengan tanah, maka kubur itu bisa berbicara dengan jenazah itu. Kubur berbicara dengan mayit itu. Apa kata-kata kubur kepada orang yang baru masuk itu? Aku adalah rumah kegelapan, kesendirian, dan menyendiri. Kalau kamu dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah rahmat atasmu. Kalau engkau dalam hidupmu itu taat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah kasih sayang atasmu. Dan kalau kamu adalah orang yang durhaka, orang yang suka maksiat kepada Allah, maka aku pada hari ini adalah siksaan atasmu. Aku adalah barang siapa yang masuk kepadaku dengan taat, maka ia keluar dengan gembira. Dan barang siapa masuk kepadaku dengan durhaka, maka ia keluar dengan dibinasakan. Nah, itulah sambutan pertama dari liang kubur kepada orang yang baru masuk ke dalamnya itu. Muhammad bin Sabih berkata, telah sampai kepada kami kabar, artinya bahwa seseorang apabila diletakkan dalam kuburnya lalu ia disiksa atau ditimpa sebagian apa yang tidak suka, maka jirannya dari orang-orang yang telah meninggal dunia, kiri kanannya, muka belakangnya, memanggilnya, wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya. Wahai orang yang terbelakang di dunia, artinya orang yang tadudi mati daripada kami ini. Wahai orang yang terbelakang di dunia sesudah saudara-saudaranya dan jiran-jirannya, artinya ujar keliling kubur nih. Begitu dalam kubur nang hanyar ini dapat siksaan, ujar sekeliling di kubur itu tetangga-tetangganya, ikam ini kan hanyar raja mati terdahulu kami. Kami sudah berapa tahun berdahulu daripada kamu. Apakah tidak bagimu pada kami pelajaran? Nah, apakah engkau tidak mengiktibar? Apakah engkau tidak mengambil pelajaran pada kami-kami yang berdahulu ini? Apakah tidak ada bagimu pada mendahuluinya kami atas kamu pikiran? Ikam kada berpikirkah kami ini berdahulu di sini? Engkau umpat ikut mengantar kami ke sini. Engkau ikut menurunkan mayat kami ke sini. Apakah itu engkau kada memikirkan? Sampai ikam sekarang ini disiksa di kubur, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Padahal kami sudah merupakan contoh teladan bagi kalian. Apakah kamu tidak melihat akan terputusnya amal perbuatan kami dari kami? Ikam tahu kami kada kau lagi sembahyang di sini, kami kada kau lagi puasa,
kami kada kawa lagi tobat, sudah putus masanya. Nah, padahal ikam waktu kami matian itu ikam masih hidup, ikam masih bisa tobat, masih bisa mengembalikan kezaliman kepada orang yang dizalim, masih bisa sembahyang. Kami ini sudah kada kawa lagi. Dan kamu dalam keadaan pelan-pelan, sedangkan engkau dalam dunia dalam keadaan pelan-pelan. Artinya kain aja dulu memperbaiki diri, kain aja dulu minta halal, minta ridha kepada orang yang dizalim, kain aja dulu memperbaiki diri, sembahyang, kain aja dulu banyak berzikir. Nah, akhirnya engkau sekarang seperti kami. Maka mengapa kamu tidak memperdapati apa yang hilang dari saudara-saudaramu? Jadi orang nang di sekeliling kubur ini menyalahkan, kenapa ikam sempat disiksa dalam kubur, kenapa ikam sempat dipukuli orang di kubur ini, maka ikam tadudi pada kami mati. Mestinya ikam mengambil pelajaran lawan kami ini di kubur ini. Dan ia dipanggil oleh tanah bumi, wahai orang yang tertipu dengan zahirnya dunia, dengan zahirnya kehidupan dunia, tertipu. Dikiranya sihat itu lawas lagi hanya mati, berkontrol semuaan normal, darah normal, gula normal, asam urat normal, kolesterol normal. Dikiranya masih lawas mati karena semuaan kada ada gangguan, darahnya normal, semuaan bagus. Nah, itu merupakan tipu daya. Jangan dianggap bahwa semuaan normal itu panjang umur, karena semuaan yang normal itu kada mencegah daripada kecelakaan. Siapa tahu kecelakaan mati, padahal baik semuaan diperiksa. Atau gugur di manakah mati, padahal normal semuaan. Nang darah tinggi 10 tahun dah ada sing matian lagi, padahal berapa kali stroke. Nah, jadi jangan tertipu dengan zahirnya ini. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran dengan orang yang telah disembunyikan dari keluargamu dalam perut bumi, dari orang yang ditipu oleh dunia sebelum kamu? Jadi umur yang muda, umur yang anum, jangan merasa bahwa kematian itu lawas. Bahkan yang banyak tuh mati justru orang nang anum, ketimbang nang tua. Yang ditipu oleh dunia sebelum kamu, kemudian mendahului denganmu oleh ajalnya ke kubur, dan kamu melihat dia dibawa serta digutung, ditanggung oleh kekasih-kekasihnya ke tempat yang tidak boleh tidak daripadanya. Nah, mestinya engkau menjadikan itu pelajaran, menjadikan itu pedoman. Jangan sampai tertipu dengan keadaan duniawi ini. Yazid Ar-Raqasi berkata, telah sampai kepadaku kabar bahwa orang yang meninggal dunia apabila diletakkan dalam kuburnya, maka amal-amal perbuatannya mengepungnya. Kemudian mentakdirkan amal-amal itu berbicara, lalu berkata, wahai hamba yang menyendiri dalam lubang kuburnya, terputuslah dari para kekasih dan para keluarga. Siapa yang mau masuk mengawani ke dalam kubur? Kayak apa aja orang tuh kasih sayangnya lawan kita, kada akan mau masuk mengawani ke alam kubur. Paling-paling mbak urak tikar di pinggir kubur berabah di situ. Orang kesayangan lawan anak, sayang lawan anak luar biasa sayangnya, mati nang anak tadi, mati dibuat dalam kubur. Kada hakun sih buat dalam kubur. Begitu dikubur mau urak tikar di atas kubur, ulang galik berabah di situ, kena malam bulik. Enggak situ aja kawa, enggak situ aja mau. Pada saling sayangan sidin lawan anak sidin itu.
Kini bisukan tulah ka kubur urak tikar berabah di kubur anak. Nah, jangan masuk ke dalam sama sekali kan, Terputuslah dari para kekasih dan para keluarga, maka tidak ada yang menjinakkan bagimu pada hari ini di sisi kami selain amal ibadah kebaikan. Dalam kubur itu hanya amal ibadah yang menyenangkan kita, yang menjinaki kita, yang mengawani kita, yang menerangi kita, yang menghindarkan daripada dinginnya di dalam tanah itu. Ka'ab berkata, apabila seorang hamba yang saleh diletakkan dalam kuburnya, maka ia dikepung oleh amal-amal perbuatannya yang saleh, yaitu salat, puasa, haji, jihad, dan sedekah, serta amalan-amalan baik lainnya. Datangan amal-amal baik itu datangan dalam bentuk sebaik-baik orang, dalam bentuk seharum-harum bau-bauan. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat azab datang dari arah kedua kakinya. Datang malaikat azab hendak menyiksainya. Maka salat berkata, ujar sembahyang ini berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab dari orang ini, maka tidak ada jalan bagimu atasnya. Ia telah melamakkan kakinya berdiri, ia telah melamakkan berdiri denganku karena Allah di atas kedua kakinya. Malaikat sembahyang ini yang membela daripada malaikat azab yang hendak memukulnya itu. Jangan dipukul dia sembahyang ini, batisnya ini rancak, seringkali berdiri sembahyang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para malaikat itu mendatanginya dari arah kepalanya. Maka puasa berkata, tidak ada jalan bagimu atasnya wahai malaikat. Ia telah melamakkan kehausannya karena Allah di negeri dunia. Kamu kadakawa malaikat yang mendekati ini. Ini orang sering haus puasa dalam dunia karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas menyiksanya. Lalu para malaikat itu mendatanginya si mayit dari arah tubuhnya. Maka haji dan jihad berkata, menyingkirlah kamu wahai malaikat azab daripadanya. Ia telah memayahkan dirinya, meletihkan badannya, menunaikan ibadah haji dan berjihad karena Allah. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya untuk menyiksanya, artinya untuk mengganggu atau menyakitinya. Nah, jadi amal ibadah itu merupakan pembela kita di sana. Amal ibadah itulah yang menghibur kita di sana. Ka'ab terus berkata, lalu para malaikat itu mendatangi dari arah kedua tangannya. Maka sedekah yang muncul, sedekah yang berkata, tahanlah dari temanmu, jangan ganggu ini orang. Maka banyak sedekah yang keluar dari kedua tangan itu, sehingga jatuh di tangan Allah Ta'ala karena mengharapkan keridhaannya. Maka tidak ada jalan bagimu atasnya, atas mengganggu, menyakiti mayit ini. Ka'ab terus berkata, maka dikatakan kepadanya, bergembiralah kamu wahai mayit, bergembiralah kamu, baik dalam keadaan hidup dan dalam keadaan mati. Engkau orang yang baik waktu masih hidup, dan engkau pun baik sesudah dalam keadaan mati ini. Ka'ab terus berkata, dan para malaikat rahmat mendatanginya, lalu membentangkan tempat tidur baginya dalam kuburnya sepanjang pandangannya, dan didatangkanlah lampu dari surga, maka ia memperoleh cahaya dari cahayanya sampai ia dibangkitkan oleh Allah Ta'ala dari kuburnya.
Nah, maka kubur yang seperti ini yang disebut dengan raudhatun min riyadil jannah. Kubur seperti inilah yang disebut Nabi sebagai raudhah, satu taman min riyadil jannah, dari taman-taman surga. Nah, karena kuburnya ada hubungan langsung menuju kepada surganya Allah.